Kita sebagai aparatur sipil negara, termasuk tenaga-tenaga kontrak, punya kewajiban. Jadi masing-masing tahu, paham betul tugas pokok dan fungsi. Wakil Bupati Belu Dr. Andus Aloysius Halis Serens didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Johannes Andes Prihatin SEMSI, memimpin apel gelar pasukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belu bertempat di halaman kantor Bupati Belu pada hari Senin, tanggal 22 November tahun 2021. Kita sebagai aparatur sipil negara, termasuk tenaga-tenaga kontrak, punya kewajiban masuk keluar kantor tepat jam. Jangan mau diperiksa penuh, tidak diperiksa hilang. Setengah 8 tepat kita apel pagi. Jadi masing-masing tahu, paham betul tugas pokok dan fungsi untuk dikerjakan. Jadi lakukan pekerjaan itu tadi, lihat baik-baik aturan. Jangan sampai kita sendiri melanggar. Kalau kita turun lapangan, bagi tugas, bagi ruas jalan yang mau kita datangi. Jangan kerumunan, kita juga jangan mentang-mentang kerumunan. Pergi 10 orang, satu ruas jalan. Bagi-bagi. Dua-dua orang. Persuasif, tapi kalau memang harus kita tindak. Dia tetap paksa kepala batu jualan di pinggir jalan, ya sudah. Itu kan tugas kita ya Pak PLT. Tugas kita kan? Kalau dia menjual hasil pertaniannya di pinggiran jalan, kan tidak memberi kenyamanan bagi pejalan kaki dan seterusnya. Begitu dong? Jadi kita harus tindak, arah dan masukkan mereka ke dalam pasar. Sekretaris Daerah Kabupaten Belu Johannes Andes Prihatin SMSI menyampaikan, Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas harus ada SOP, melihat Satpol PP adalah bagian inti dari Satgas COVID-19. Jadi mestinya harus ada SOP, pasukan itu dikumpulkan dalam jangka waktu berapa menit? Ini saya tidak tahu ada atau tidak. Kalau belum ada, ini salah satu bagian yang harus dicermati. Kalau ada, ini dilaksanakan. Saya katakan inti kenapa? Karena dalam unsur Satgas ada penertibannya. Dan penertiban itu tulang punggungnya kita, penggeraknya kita, Satpol. Kalau kita bicara dengan teman-teman dari Polres dan Kodim, mereka akan bilang Satpol di depan, kami di belakang. Lah, di depan tidak ada. Mereka juga punya kewenangan yang terbatas dalam konteks penertiban ini. Kecuali ada unsur pidananya. Kalau ada unsur pidananya, mereka akan maju. Tetapi misalnya unsur pembubaran pesta, penertiban pesta, penegakan prokes, itu Satpol yang harus di depan. Jadi mohon ini disadari bahwa Satpol adalah salah satu unsur inti dari Satgas COVID-19. Mekanisme, prosedur, cara gerak, cara tindak di lapangan, ini yang harus dirapikan. Sehingga ketika ada kasus, katakan ada informasi dari masyarakat, ada kerumunan yang tidak bisa diurai, itu mekanismenya seperti apa. Jangan kita masih baku telepon lagi. Saya terus terang Pak Wakil, Pak Kasatpol, hampir sekitar 70%, 80% ketika ada kasus kematian pasien COVID, ini saya koordinasi sampai tengah malam. Kita telepon siapa. Saya biasa dengan Kesbang Pol, dapat informasi Kesbang Pol, saya bilang coba kontak orangnya. Tapi ternyata ada sumbatan, saling tunggu, baku tunggu. Nah, ini yang tidak boleh. Satpol sudah harus tahu posisinya di mana, dia melakukan apa dan kapan. Harus melapor kepada siapa. Jadi jelas ya? Yang kedua, pemadam kebakaran. Ini ada pemadam kebakaran juga. Jadi harus ada respon time-nya. HP yang nomor yang diberikan, yang disosialisasikan kepada masyarakat, itu harus 24 jam. Ada ke tidak? Ada. Siap ada, oke. Memang dalam waktu-waktu tertentu ada orang iseng, sehingga perlu dirumuskan dia punya cara merespon. Kalau macam di organisasi, kita siapkan nomor pengaduan pelayanan, itu sudah ada saringannya. Yang pertama tanya alamat, nama dan sebagainya. Kalau orang iseng itu langsung ketahuan, deteksi keisengan. Ini juga Satpol pemadam kebakaran juga harus begitu. Kenapa? Karena namanya api ini kan kita tidak tunggu waktu, sewaktu-waktu, musibah ya. Jadi kita juga harus respon time-nya diperhatikan. Di samping itu peralatannya dan sebagainya. Jangan sampai, ya minta maaf, semoga tidak terjadi. Sudah terjadi kasus, mau giat di lapangan, sopir tidak ada, mobil misalnya mobil pemadam airnya tidak ada, ya Pak Kabit. Atau mobil baru isi di tempat lain, masih menggunakan mobil tangkinya untuk hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan tugas pokok pemadam kebakaran, ini juga harus dievaluasi.
Intinya pemadam kebakaran harus siaga. Usai apel gelar pasukan dilanjutkan dengan olahraga kebugaran, Wakil Bupati Belu bersama anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Tim Peliputan melaporkan.